kembali lagi dengan saya Putri di Studio 5 TV. Senang sekali kita bisa bertemu di acara wawancara hari ini dengan tema TBM, ruang kecil dengan manfaat besar. Tempat yang bukan cuma buat baca buku, tapi juga buat berbagi cerita dan mimpi. Tenang saja, kita nggak akan sendirian, karena sudah ada narasumber-narasumber hebat kita yang siap menyampaikan jawaban-jawaban menariknya. Nah, di sebelah saya ada Kak Kici sebagai pengelola TBM yang selalu punya ide-ide seru untuk mengembangkan kegiatan literasi. Hai semuanya. Nah, Kak Kici, saya penasaran banget nih, gimana sih awal ceritanya TBM ini bisa berdiri? Awalnya sih sederhana banget karena saya lihat banyak anak-anak di sekitar sini yang waktunya habis untuk bermain saja, tapi jarang untuk membaca dan mempelajari hal-hal baru. Jadi dari situ saya berpikir, gimana ya kalau ada ruang kecil yang menjadi tempat untuk mereka membaca dan sekaligus ngumpul untuk belajar bareng. Berkat teman-teman dan masyarakat di sekitar sini, berilah TBM ini. Menurut kakak, kenapa TBM ini penting untuk masyarakat? TBM ini penting banget sih, karena bisa menjadi tempat belajar di luar sekolah. Banyak orang yang sebenarnya ingin menambah ilmu, tapi mereka nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, jadi dari TBM ini mereka bisa membaca, memperluas wawasan, dan ikut kegiatan di TBM. Oh begitu ya kak, tapi kebanyakan orang pada menganggap TBM ini nggak berguna. Menurut kakak gimana sih akan hal ini? Kalau ada yang bilang TBM itu gak berguna, mungkin dia belum pernah duduk di dalamnya, belum pernah buka buku satupun di sana. Coba aja sekali datang, bisa-bisa melakukan tagihan. Soalnya TBM itu adalah tempat untuk ketemu inspirasi, tempat untuk ngobrol bareng tanpa rasa sungkan. Selama kakak mengelola TBM ini, pernah nggak sih kakak mengalami kendala? Ya pernah sih, namanya juga mengelola TBM. Palingan kendalanya ya susah ngatur waktu, susah cari relawan, dan juga susah mencari dana untuk kegiatan baru. Tapi saya selalu mencari cara agar TBM ini tetap jalan. Nah, bagaimana sih cara kakak menghadapi kendala itu? Palingan ya saya dan tim saya hadapi dengan aja. Intinya nggak usah panik. Yang penting komunikasi jalan dan semua saling bantu. Biasanya dari situlah muncul ide-ide baru yang bikin TBM makin keren. Nah, baiklah Kici, terima kasih atas jawabannya. Di sebelah saya ada Adelia sebagai pelajar SMA yang berprestasi karena sering mengunjungi TBM. Di sini ada Bang Bex sebagai relawan TBM yang suka membantu pengunjung. Halo semua. Nah, kalau motor kalian mogok, orang ini bisa loh bantu. Tapi tahu nggak sih, perjalanan suksesnya dimulai dari TBM. Itu Mas Haji. Pertanyaan pertama akan saya berikan kepada Dea Aulia. Dea Aulia, apa saja prestasi yang sudah kamu raih? Sekolah saya pernah juara lomba debat tentang kabupaten dan pemenangan Olimpiade Bahasa Indonesia. Selain itu, saya juga aktif kegiatan literasi dan saya membantu adik-adik dari TBM. Wah, hebat banget. Apa sih yang memotivasi Dea Aulia untuk berprestasi? Motivasi saya datang dari keinginan untuk membanggakan kelompok saya dan membuktikan bahwa belajar itu sangat menyenangkan. Saya juga percaya kompetisi di setiap kesempatan. Saya selalu berusaha pasti terbaik di setiap kesempatan. Bagaimana cara Ade untuk membagi waktu belajar di sekolah dan berkegiatan di TBM? Kuncinya disiplin kak. Saya biasa buat jadwal kecil biar tahu kapan waktu belajar, kapan waktu istirahat, dan kapan waktu ikut kegiatan di weekend. Menurut Ade Aulia, seberapa besar sih peran TBM? Perannya besar banget pada TBM. Saya dapat banyak referensi bacaan dan kesempatan ikut kegiatan pengembangan diri. Terakhir nih, pernyataan apa yang ingin Ade sampaikan untuk teman-teman SMA lainnya supaya semangat berprestasi terus? Pesan dari saya, jangan memaksakan dan jangan membuang waktu untuk malas belajar. Selanjutnya kita beralih ke Mas Aji. Mas Aji, bagaimana sih awal mula Mas Aji terjun ke dunia otomotif? Saya mulai dari nol banget kak. Dulu saya cuma pengangguran yang bingung mau ngapain. Tapi setelah sering datang ke TBM, saya nemu banyak buku dan pelatihan bangun otomotif. Dari situlah semangat saya muncul. Saya belajar pelan-pelan sampai akhirnya bisa memperbaiki diri. Waktu pertama kali Mas belajar di TBM, apa tantangan paling besar yang Mas hadapi?
paling berat itu rasa minder kak. Saya bisa punya pergerakan otomotif, tapi di TBM saya belajar pelan. Kalau di sana juga sering motivasi. Dari situ saya belajar nggak ada yang mustahil kalau kita mau mencoba. Apa peran TBM dalam membantu Mas sampai bisa mencapai seperti ini? Peran TBM besar banget. Di sana saya nggak cuma belajar teori, tapi juga dapat dorongan buat berani mulai usaha sendiri. Keren banget Mas, dari bengkel kecil sampai sukses seperti sekarang, semuanya dimulai dari semangat belajar di TBM. Iya dong. Dan semua hal yang Mas pelajari di TBM, apa yang paling berkesan dan masih Mas terapkan sampai sekarang? Yang paling saya ingat itu kata relawan. Kalau kamu mau berhasil, bantu juga orang lain buat berhasil. Makanya sekarang saya sering ngajarin anak-anak muda di sekitar bengkel biar mereka juga bisa punya keahlian. Terakhir nih Mas, kalau ada anak muda di luar sana yang masih bingung mau mulai dari mana, apa pesan Mas? Mulai aja dulu sekecil apapun langkahnya, jangan nunggu sempurna baru bergerak. Kadang hal sederhana kayak baca buku di TBM bisa jadi awal dari kesuksesan besar. Keren banget Mas, dari bengkel kecil sampai sukses seperti sekarang, semuanya dimulai dari semangat belajar di TBM. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Haji. Sekarang kita ke narasumber terakhir yaitu Bang Black. Bang Black, apa yang membuat Abang tertarik menjadi relawan TBM? Awalnya saya cuma sering datang ke TBM buat baca buku, tapi lama-lama saya merasa pengen ikut kontribusi. Saya lihat di TBM itu tempat yang bisa bantu banyak orang, jadi saya pengen ikut bantu meski dengan hal kecil. Dari situ saya mulai aktif jadi relawan. Apa sih yang membuat Abang tetap semangat menjalani peran sebagai relawan di TBM? Buat saya jadi relawan bukan soal dibayar uang, tapi dibayar dengan rasa bahagia. Setiap kali lihat orang tersenyum karena terbantu, rasanya semua lelah terbayarkan. Itu yang bikin saya terus semangat datang ke TBM. Apa hal yang paling berkesan selama Abang menjadi relawan di TBM? Hal yang paling berkesan, waktu itu ada anak kecil yang bilang, "Abang, makasih ya, aku sekarang bisa baca sendiri." Kalimat sederhana itu bikin saya hampir nangis, Kak. Dan di situ saya sadar sekecil apapun bantuan kita bisa berarti besar buat orang lain. Lalu saya mendengar jawaban Abang lagi ini. Terakhir, Abang kalau boleh kasih pesan untuk anak muda di luar sana yang masih ragu untuk ikut jadi relawan, apa yang ingin Abang sampaikan? Saya mau bilang, jangan tunggu jadi orang hebat dulu baru bantu orang lain. Justru dari jadi relawan kita belajar gimana caranya jadi orang yang lebih baik dan peduli bermanfaat. Mulai aja dari hal kecil, karena kadang hal kecil itu bisa bikin perubahan besar buat orang lain. Baik, terima kasih Bang Black atas jawaban yang menyentuh hati tadi. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Hari ini kita sudah menemukan banyak kisah inspiratif dari pengelola TBM, pelajar SMA yang berprestasi, relawan TBM, dan mas-mas yang sukses mendirikan bengkel atau TBM. Dari mereka kita belajar kalau TBM itu bukan tempat yang membosankan, tapi tempat yang bisa bikin kita berkembang dan mencapai cita-cita. Jangan lupa ya, datang ke TBM di lingkungan kalian. Karena dari TBM semangat belajar dan sukses bisa dimulai.